Haleluya, puji Tuhan. Senang rasanya berjumpa kembali dengan sidang jemaat Tuhan yang ada di GPDI Situbondo. Puji nama Tuhan, kita telah diberikan kesempatan, kita telah diberikan hari yang baru untuk kita bisa melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita rindu untuk kita dipersiapkan, diperlengkapi dengan renungan sarapan. Dan puji nama Tuhan, renungan sarapan pada saat hari ini saya berikan judul Palungan Hati. Sekali lagi, renungan sarapan pada pagi hari ini saya berikan judul Palungan Hati. Ayat firman Tuhan terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-12. Lukas pasal 2 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sekali lagi, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Apa itu palungan? Palungan adalah tempat makan dan tempat minum bagi setiap ternak. Dan nubuatan ini telah terjadi di dalam perjanjian lama. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya mengenai kelahiran Yesus, kelahiran Sang Juru Selamat. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Seorang perempuan muda, yaitu Maria, ibu Yesus, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tentunya kita semua tahu, yaitu adalah bayi Yesus. Bayi Yesus bukan dilahirkan di istana yang mewah. Bayi Yesus bukan dilahirkan di istana yang megah, tetapi bayi Yesus dilahirkan hanya di kandang, di dalam sebuah palungan. Tidak ada hiasan, tidak ada kasur yang empuk, atau tidak ada karangan bunga yang warna-warni. Yang ada hanya kain lampin yang menemani bayi Yesus terbaring. Palungan menjadi tempat pembaringan bagi bayi Yesus. Kandang menjadi rumah persalinan bagi bayi Yesus. Ketahuilah, bukan kemewahan duniawi yang Tuhan Yesus cari. Bukan kemegahan duniawi yang Yesus cari. Bukan tentang kedudukan duniawi yang Yesus cari. Tetapi Yesus datang, Yesus mencari hati yang mengasihi. Sekali lagi, Yesus datang mencari hati yang mengasihi. Sang Raja tidak datang mencari tempat yang mulia. Sang Raja tidak datang mencari tempat yang tertinggi. Sang Raja tidak datang mencari tempat yang terhormat. Tetapi Sang Raja datang mencari hati yang terbuka baginya. Kiranya hati kita menjadi palungan bagi kehadiran Tuhan. Hati kita menjadi palungan bagi kehadiran Sang Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita. Karena dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Sekali lagi dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Menjelaskan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah
terpancar kehidupan. Menjaga hati kita dengan setiap kesadaran penuh kita, supaya hati kita tetap bersih, supaya hati kita tetap murni, karena dari hati kita terpancar kehidupan. Biarlah hati kita yang murni, biarlah hati kita yang benar, biarlah hati kita yang terus terjaga menjadi kehadiran Tuhan, menjadi tempat kehadiran Tuhan Yesus dalam setiap hidup kita. Palungan yang tak berharga, palungan yang tidak mulia, palungan yang sederhana, tetapi Tuhan jadikan itu tempat yang mulia. Tetapi palungan itu dijadikan Tuhan tempat yang sangat berguna. Palungan yang barang biasa, tetapi Tuhan jadikan karya yang luar biasa. Apalagi setiap hati Bapak Ibu Saudara. Jika hati Bapak Ibu Saudara murni, hati Bapak Ibu Saudara tulus, hati Bapak Ibu Saudara bersih, hati Bapak Ibu Saudara benar, pasti itu akan menjadi tempat favorit Tuhan Yesus, tempat persinggahan Tuhan Yesus yang menetap dalam setiap hati Bapak Ibu Saudara. Selamat Hari Natal, dan jadikanlah palungan hati kita menjadi tempat kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.